Selamat datang di Junati Burung. Kali ini akan kami bagikan tips atau cara mengatasi burung murai batu yang ngelowo dengan terapi. Nah, sebenarnya banyak sekali ya pola atau cara-cara mengatasi burung murai batu ngelowo yang sudah dibagikan oleh teman-teman kita Gitomania di channel-channel mereka. Nah, tapi di sini kami akan membagikan satu terapi untuk mengatasi burung murai batu yang ngelowo atau ngebatman. Dan cara terapi ini sangat efektif untuk mengatasi burung murai batu yang ngelowo. Selain itu juga sangat bagus untuk mengantisipasi burung murai batu agar tidak ngelowo. Nah, mungkin bagi teman-teman yang memiliki trotoran bisa bagus juga menerapkan terapi ini semacam gitu. Nah, tetapi untuk efektivitas atau keberhasilan dari terapi ini tentunya didukung oleh pola perawatan teman-teman juga. Seperti yang kita ketahui ya, ada teman-teman kita yang masih baru di dunia murai batu, entah itu disadari atau tidak, itu mereka melakukan perawatan-perawatan yang salah. Nah, di antaranya seperti misalnya itu bagi teman-teman kita yang masih baru itu sering sekali ya memanjakan burung. Nah, ini sangat tidak bagus. Nah, misalnya sering diloloh langsung pakai tangan dan sering terjadi kontak-kontak langsung dengan burung, dan masih banyak lagi contoh-contoh pola perawatan yang salah yang lainnya yang tentunya terkadang tidak disadari oleh perawat burung murai tersebut, yang nantinya di belakang juga akan kami bahas untuk masalah ini. Oke, dan langsung saja ya teman-teman, kita bagikan terapi dalam mengatasi burung murai batu ngelowo atau ngebatman, yaitu dengan terapi pengasingan. Nah, yang pertama yang harus disiapkan di sini adalah tempat untuk terapi. Nah, teman-teman bisa menggunakan ruangan ya, bisa bentuk gudang atau kamar kosong yang pada dasarnya tempat tersebut kriterianya adalah sepi dari aktivitas manusia atau jauh dari aktivitas manusia. Nah, itu kriteria tempat yang bisa teman-teman gunakan untuk terapi kita. Nah, tapi teman-teman juga harus memperhatikan di sini yang pertama itu segi keamanannya. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan hal tersebut. Di sini faktor keamanan, teman-teman bila perlu bisa memberikan kawat ram ya, kawat ram mengelilingi ruangan untuk terapi ini agar terhindar dari binatang-binatang pengganggu burung murai kita. Nah, ini karena penting, karena nanti kita akan lebih sedikit kontak dengan burung, kita akan lebih sedikit memantau burung karena kalau sudah di dalam ruangan semacam itu. Nah, tapi jika teman-teman tidak menambahkan kawat ram, teman-teman intinya cukup perlu memastikan bahwasanya di dalam ruangan tersebut aman dari binatang pengganggu lainnya, macam itu. Oke, selanjutnya unsur yang kedua, teman-teman bisa mengatur pencahayaannya. Nah, ini juga penting. Usahakan suasana tempat dalam kondisi pencahayaan yang minim atau sedikit gelap akan lebih bagus, dan tidak dalam suasana yang terang benderang ya, karena nanti kurang efektif. Kecuali di ruangan terapi tersebut digunakan untuk proses pengumbaran juga di dalamnya. Nah, untuk pencahayaannya jika digunakan untuk pengumbaran juga, untuk pencahayaannya bisa diberikan dalam suasana sedikit lebih terang atau remang-remang, namun tidak terlalu terang sekali. Nah, ini juga bagus. Atau mungkin di dalam pencahayaan ini untuk teman-teman yang ingin mengantisipasi, teman-teman bisa sedikit terang dan bisa digunakan untuk pemasteran. Nah, semacam itu. Kalau pemasteran tentunya ada burung-burung hidup lainnya di dalamnya ya. Nah, ini tentunya untuk suasananya cukup sedikit terang, tidak masalah. Ini untuk mengantisipasi bisa semacam itu. Oke, dan untuk pemasteran sendiri, teman-teman juga bisa melakukan pemasteran di ruangan ini. Itu sangat bagus sekali.
Di ruangan ini teman-teman bisa sekalian melakukan pemasteran semacam itu. Tetapi kalau bisa tetap harus memperhatikan suasana ruangan seperti itu. Sekali lagi kita di sini fokus untuk mengatasi ya, bukan mengantisipasi dulu. Kita mengatasi semacam itu. Untuk mengantisipasinya teman-teman bisa menyesuaikan kondisinya seperti itu. Nah, untuk pemasteran, teman-teman jika melakukan pemasteran usahakan ya jangan membawa serta burung yang masih anakan, burung jenis lainnya ya yang masih anakan ke dalam ruangan ini. Karena sifat kekanakan burung anakan tentu akan bisa ditiru oleh burung murai kita yang sedang kita terapi. Jadi sekali lagi ya jangan membawa burung anakan ke dalam ruangan ini. Kalau burung-burung gacor lainnya bisa semacam itu. Oke, di sini tadi yang perlu kita siapkan yang pertama adalah tempatnya. Usahakan ya dari segi keamanan, pencahayaan dan pemasteran perlengkapannya teman-teman sudah menyiapkannya. Lanjut untuk step yang kedua yaitu cara terapinya. Nah, dalam melakukan terapi ini sangat mudah ketika tempat yang sudah digunakan itu sudah siap yang kita jabarkan di atas. Nah, caranya teman-teman tinggal menaruh atau membawa burung ke dalam ruangan terapi burung murai yang akan kita terapi ini. Nah, tentunya setelah aktivitas memberi makan, minum, dan penjemuran selesai, nah teman-teman bisa kembali menaruh burung ke ruangan ini. Perbanyak menaruh burung di ruangan ini atau meletakkan burung di ruangan ini. Semacam gitu. Jadi sehari-hari burung berada di ruangan ini. Semacam itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Cara terapinya hanya tinggal menaruh burung di ruangan terapi ini. Nah, tentunya selain itu teman-teman juga bisa memantau perubahannya, perkembangannya seperti apa. Dalam hari demi hari itu teman-teman memantau perubahannya. Nah, dalam memantau perubahan perilaku burung, usahakan tetap tidak mengulangi pola perawatan yang salah sebelumnya ya. Seperti yang sudah jelaskan di atas dan juga sedikit saya tambahi seperti misalnya teman-teman setiap hari itu menggantang burung murai kita yang sedang melawai ini di dekat burung anakan jenis lainnya. Nah, ini usahakan jangan. Misalnya kita di rumah punya anakan burung jenis apa, itu usahakan burung murai kita itu jangan digantang di dekatnya. Nah, semacam itu. Yang kedua, bisa teman-teman disarankan itu menggantang burung itu misalnya lagi menjemur itu di tempat yang lebih tinggi, di tempat yang agak tinggi, maksud kami seperti itu, agak tinggian dikit. Atau bisa teman-teman menaruh atau menggantang burung di tempat yang sedikit jauh ya, misalnya di kebun atau halaman mana yang tentunya juga masih dalam pemantauan kita, semacam gitu. Usahakan intinya tempat tersebut jauh dari aktivitas manusia. Usahakan melakukan terapi-terapi atau pola perawatan seperti itu juga. Nah, sekarang jika ada pertanyaan bagaimana jika tidak memiliki ruangan. Nah, hal ini juga bisa terjadi bagi teman-teman kita yang terbatas dalam ruangan. Nah, untuk terapi pengasingan ini intinya kita akan mengasingkan burung. Nah, jika teman-teman tidak memiliki ruangan, teman-teman bisa memaksimalkan dengan cara kerodong yang tebal. Kerodong yang tebal. Nah, teman-teman bisa menggunakan kerodong yang tebal sehingga kalau dilihat di dalam kerodong tersebut sangat gelap. Dalam kurungan yang di kerodong tebal itu sangat gelap. Itu lebih efektif. Nah, terkadang kita tidak sadar kerodong yang kita gunakan itu kerodong tipis dan kita menggantang burung di ruangan kita yang banyak aktivitas manusia. Nah, itu sangat percuma kerodong yang tipis. Jadi usahakan menggunakan kerodong yang tebal. Lalu bagaimana jika kita tidak memiliki kerodong yang tebal? Nah, teman-teman bisa menggunakan double kerodong. Misalnya kerodong tipis, teman-teman dobelin lagi pakai kerodong tipis satunya sehingga nanti akan menjadi tebal. Cuman yang perlu diperhatikan jika menggunakan kerodong tebal, teman-teman harus memperhatikan segi keamanan di makanannya. Karena ruangan sangat gelap, tentu burung akan jarang makan. Bahkan berkicau pun, misalnya ngeriwik atau terpantau ngeplong atau ngeriwik itu akan berkurang. Itu jika teman-teman menggunakan kerodong tebal. Nah, itu juga akan lebih bagus lagi untuk terapi pengasingan ini.
Nah, sekali lagi yang perlu diperhatikan jika teman-teman menggunakan kerodong tebal, tentunya keamanan makanan. Nah, tentunya jika teman-teman memberikan asupan makanan itu agak cukup. Nah, agak cukup ya. Habis, nah terpantau habis, nah teman-teman bisa mulai mengerodongnya dengan kerodong tebal macam itu. Nah, teman-teman, itu tadi tip-tip atau cara mengatasi burung murai batu ngelowo atau ngebatman dengan terapi pengasingan ya. Semoga mudah dipahami dan bisa berhasil mengatasi burung murai batu ngelowo teman-teman. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe video-video kami di channel burung untuk mendapatkan informasi di seputaran tip-tip atau cara di seputaran burung kita. Terima kasih.